Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi, MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Pendamping. Yang kami hormati, para pembina peserta, serta para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2021. Pertama-tama, sebelum memulai acara yang kita nantikan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat hadir pada acara Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2021. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir secara virtual pada rangkaian acara siang hari ini. Baik, perkenalkan saya Kalista dan dalam acara siang hari ini izinkan saya untuk memandu acara Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2021. Sebelum memulai acara, saya himbau sekali lagi kepada para peserta untuk menyalakan kameranya karena acara akan dimulai. Jadi hari ini kita akan ada pemaparan tiap-tiap mata lomba dari para panitia ASEAN Robotic Day 2021 yang harus diperhatikan oleh para peserta maupun pembina mengenai lomba ARD ini. Nah, penasaran kan? Nah, yuk kita simak bareng-bareng Technical Meeting ASEAN Robotic Day 2021 yang akan dibawakan oleh para panitia ASEAN Robotic Day 2021. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Dr. Andes Umaryadi, MM. Kepadanya, saya persilahkan. Kalista, kelihatannya Bapak Kepala Sekolah kemarin menyampaikan. Suara saya sudah kedengaran, Kalista? Suaranya kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan Technical Meeting ASEAN Robotic Day yang insya Allah akan kita laksanakan nanti pada tanggal 21 sampai 22 September. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita sama-sama sesuai dengan disampaikan oleh MC tadi, sama-sama kita dengarkan, kita simak apa nanti yang disampaikan oleh para narasumber panitia dari ASEAN Robotic Day 2021. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf dari manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah, pada hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan technical meeting karena satu dan lain hal sedang ada kegiatan di sekolah yang memang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, saya dalam hal ini selaku pembina robotik SMA 28 mewakili SMA 28 permohonan maaf ketidakhadiran Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak dan Ibu semua pendamping serta anak-anak semuanya, para panitia dan peserta ASEAN Robotic Day, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi terlaksananya nanti kegiatan ASEAN Robotic Day 2021 pada tanggal 21 sampai 22 September. Yang pertama, kegiatan ini kita lakukan secara full daring. Tidak ada yang perlu datang ke SMA Negeri 28 Jakarta. Oleh karena itu, beberapa hal nanti juga disampaikan oleh panitia bahwa kejujuran adalah yang utama, kemenangan itu adalah bonus gitu ya. Jadi kami berharap dalam kegiatan ini yang kita bangun adalah edukasinya,
Yang kita bangun adalah bagaimana membangun sebuah kegiatan belajar robotik yang menyenangkan. Eh, dalam kegiatan ini juga nanti kami selaku panitia akan memandu jalannya kegiatan ini juga melalui eh, internet, tentunya melalui Zoom, sehingga apapun yang terjadi di lingkungan nanti peserta itu adalah menjadi tanggung jawab peserta dan kami hanya bisa memantau yang muncul di Zoom saja. Jadi kami berharap nanti dalam penjelasannya dipersilakan dipersilakan nanti mendengarkan, menyimak, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas dari yang disampaikan oleh para narasumber nanti dalam hal ini panitia, silakan ditanyakan. Dan technical meeting ini menjadi acuan nanti kita dalam kompetisi. Kami selaku penyelenggara tentunya sangat berusaha seadil-adilnya dalam melaksanakan kegiatan ini. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas robotik SMA Negeri 28 Jakarta yang notabene tentunya sama dengan peserta lain adalah siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Namun untuk penilaian jurinya tidak ada dari kami panitia dan seluruh peserta juga tidak ada yang ikut dari SMA Negeri 28 Jakarta. Oleh karena itu, kegiatan penilaian penjurian nanti itu akan dilakukan oleh orang-orang yang menurut kami profesional. Di dalamnya ada juri dari Malaysia, ada juri dari Universitas Gunadarma, dan ada juga juri dari beberapa orang-orang profesional, dan ada juga juri yang memang masih mahasiswa yang memang dia di kampusnya juga membidangi robotik seperti itu. Kami berharap nanti dalam kegiatan perlombaan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 21 setelah pembukaan, harapannya adalah mari sama-sama kita junjung integritas kita bersama supaya kegiatannya nanti juga berjalan dengan adil. Saya rasa panitia juga tidak akan bisa memantau jauh lebih dari apa yang muncul di layar. Oleh karena itu, nanti gunakanlah kamera yang bisa menjangkau semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta dengan harapan ini adalah murni kemampuan atau hal-hal yang dimiliki oleh peserta. Bukan ada campur tangan dari para pembina, para mentor saat sedang berlomba. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mari kita dengarkan paparan dari para panitia, dan nanti kita simak bersama-sama, dan kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan langsung saat ada tanya jawab atau bisa nanti melalui kolom chat sehingga semuanya bisa memahami. Karena konsep dari sebuah lomba itu adalah kita paham dulu sebelum kita kerjakan. Jangan kita kerjakan dulu baru kita pahami, sehingga kadang-kadang yang kita buat itu kok nggak nyambung gitu, seperti apa yang diharapkan. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah kami berikan pelatihan-pelatihan
dan kami berusaha semaksimal mungkin memberikan feedback dari hasil kompetisi dan dari hasil pengamatan juri, sehingga ini bisa menjadi bahan untuk pertemuan yang berikutnya atau untuk kompetisi yang berikutnya demi kemajuan dan pemahaman kita tentang robotika. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf nanti ketika ada dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang baik, dan inilah SMA Negeri 28 Jakarta, khususnya robotik SMA Negeri 28 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Harahap atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki ke acara inti, saya himbau kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan mengisi absensi terlebih dahulu. Untuk link absensi ada di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, agenda selanjutnya adalah pemaparan mata lomba ASEAN Robotic Day 2021 yang akan dibawakan dan dipaparkan oleh panitia. Kepada panitia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kalitakti, selaku Koordinator Khusus ASEAN Robotic Day 2021. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang technical meeting mata lomba ASEAN Robotic Day 2021. Pertama yang akan saya bahas adalah rundown kompetisi mata lomba ASEAN Robotic Day 2021. ARD 21 akan diselenggarakan 2 hari, di tanggal 21 September 2021 dan di tanggal 22 September 2021. Di hari pertama itu ada 4 mata lomba, yaitu SCRC Senior, itu ada sesi perakitan dan presentasi, dan ada mata lomba kreatif, itu ada sesi pembuatan wrapper, mata lomba teater, ada sesi penilaian, dan mata lomba robotic movie, ada sesi pembuatan wrapper dan pembuatan video. Sedangkan di hari kedua hanya ada mata lomba kreatif untuk sesi penilaian atau presentasi. Selanjutnya saya akan memberitahu hadiah bagi pemenang mata lomba ASEAN Robotic Day 2021. Untuk juara 1 akan mendapatkan Rp2.500.000, untuk juara 2 akan mendapatkan Rp1.500.000, untuk juara 3 akan mendapatkan Rp1.000.000, dan untuk harapan 1 dan 2 akan mendapatkan Rp500.000 per tim. Selanjutnya masuk ke regulasi kompetisi mata lomba ASEAN Robotic Day 2021. Yang pertama adalah setiap tim harus mematuhi ketentuan yang sudah diberikan. Tidak ada yang diizinkan untuk membantu tim dengan cara apapun. Protokol keamanan dan kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing tim. Tidak ada waktu tambahan yang akan diberikan, dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya adalah ketentuan peserta. Yang pertama adalah setiap tim terdiri atas maksimal 3 peserta untuk mata lomba SCRC, Creative dan Robotic Movie, dan 5 peserta untuk mata lomba teater. Selanjutnya, setiap tim akan mengerjakan seluruh rangkaian lomba dari tempat masing-masing dengan area yang tercakup dan dapat terlihat melalui kamera. Kami, panitia, menyarankan bagi peserta untuk menyediakan 3 perangkat, yaitu 2 untuk kamera live dan 1 lagi untuk sesi tanya jawab. Panitia juga menyarankan kamera-kamera tadi ditempatkan sesuai dengan ketentuan berikut, yaitu kamera pertama diposisikan menghadap dan sejajar dengan robot yang dibuat. Yang kedua itu lebih tinggi dari robot dan harus mencakup seluruh area yang digunakan. Dan kamera ketiga itu diposisikan menghadap dan sejajar dengan tinggi badan peserta dengan orientasi landscape. Kamera ketiga ini akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dipraktekkan oleh penanggung jawab mata lomba. Lanjut. Selanjutnya ada beberapa peraturan tambahan, yaitu yang pertama, panitia mengizinkan setiap tim untuk mengirimkan video robot yang akan ditampilkan atau dipresentasikan.
Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi gangguan teknis yang mungkin terjadi ketika perlombaan. Sehingga jika nanti ketika sesi penilaian atau sesi presentasi kalian ada gangguan internet ataupun mati lampu, juri tetap bisa mengapresiasi hasil karya kalian atau robot kalian melalui video. Selanjutnya, peserta dilarang menutup kamera atau off-cam selama perlombaan berlangsung. Jika peserta ingin menutup kamera, dimohon untuk izin kepada panitia dan memberikan alasannya. Jika melanggar, akan diberikan sanksi dalam bentuk pengurangan poin. Dan yang terakhir adalah peserta wajib hadir tepat waktu. Pengurangan poin akan diberikan kepada tim yang datang terlambat. Terima kasih dari saya untuk penjelasan regulasi kompetisi. Selanjutnya kita masuk ke mata lomba Simple Text Arbitration yang akan dijelaskan oleh Rafael Albert selaku penanggung jawab STRC. Untuk Albert, dipersilakan. Perkenalkan, saya Albert selaku penanggung jawab mata lomba STRC. Saya akan menjelaskan tentang mata lomba STRC. STRC merupakan singkatan dari Simple Task Creation Robot. Dan tujuannya sendiri yaitu untuk membuat robot yang sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Untuk tingkatannya sendiri, ada tingkat senior, yaitu siswa SMP atau SMA, dan sederajat. Dan untuk timnya terdiri dari 1 sampai 3 peserta dan 1 robot untuk setiap tim. Kemudian untuk tanggal pelaksanaannya, untuk mata lomba STRC sendiri itu pada Selasa 21 September 2021. Kemudian rincian kegiatannya dibagi menjadi 2, yaitu sesi perakitan robot dengan waktu 180 menit atau 3 jam, dan waktunya mulai dari pukul 10.30 sampai 14.30. Ini sudah termasuk istirahat. Kemudian ada sesi penilaian dengan waktu 120 menit atau 2 jam, dan waktunya sendiri itu dari pukul 14.30 sampai 17.00. Tempat pelaksanaannya melalui Zoom Meeting. Kemudian berikut ini adalah mekanisme kompetisi mata lomba STRC. Yang pertama yaitu workshop. Akan diadakan workshop sebelum kompetisi dimulai, dan peserta diwajibkan mengikuti workshop agar mendapatkan informasi mengenai materi, alat, dan tugas yang diberikan untuk kompetisi. Kemudian ada sesi perakitan. Sesi perakitan ini seperti yang sudah dijelaskan tadi diberikan waktu 180 menit untuk merakit robot. Pada saat memulai sesi perakitan, robot harus dalam keadaan belum dirakit sama sekali dan harus ditunjukkan ke kamera live. Serta baru dapat memulai merakit robot setelah diizinkan oleh juri. Next slide. Kemudian berikutnya adalah sesi penilaian. Sambil menunggu sesi penilaian, setiap tim harus menjaga ketenangan. Dan pada sesi penilaian sendiri, peserta akan diberikan waktu 5 menit untuk mendemonstrasikan robot mereka kepada juri. Setelah itu, juri akan bertanya kepada peserta tentang robot mereka dan peserta diwajibkan untuk menjawab. Sesi tanya jawab itu diberikan waktu 5 menit juga. Jika demonstrasi selesai sebelum 5 menit, sisa waktunya dapat digunakan oleh juri untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian ada ketentuan tambahan. Jika robot jatuh dari arena, maka diperbolehkan mengulang dari start atau checkpoint terakhir sesuai dengan kondisi. Berikut ini adalah arena untuk mata lomba STRC, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian ini ada rincian startnya, ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Serta diharuskan membuat arena sesuai dengan gambar yang sudah diberikan. Dan kemudian ketentuannya jarak antara arena dengan lantai harus lebih dari 2 cm. Selanjutnya. Berikut ini adalah spesifikasi robot untuk mata lomba STRC. Robot harus sesuai dengan ketentuan dan bahan yang sudah ditentukan oleh juri. Kemudian untuk komponennya sendiri, yaitu stick es krim atau sejenisnya, air line sensor, servo, not MCU Amica,
dan motor Shield L292D, motor DC, roda caster, dan baterai 6-9 volt. Kemudian yang perlu diperhatikan, komponen dapat diganti dengan komponen lain selama memiliki fungsi yang sama. Kemudian berikut ini adalah mekanisme penilaian untuk mata lomba STRC. Dibagi menjadi 3 poin penilaian utama, yaitu keberhasilan, estetika, dan teknis. Yang pertama, keberhasilan itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu akurasi penyelesaian, yaitu seberapa berhasil robot dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Nilainya 0-20 poin. Kemudian kecepatan penyelesaian itu sesuai dengan seberapa cepat robot dapat menyelesaikan tugasnya. Nilainya 0-20 poin. Poin berikutnya yaitu estetika. Estetika dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kemasan dan arena. Kemasan itu dinilai berdasarkan bentuk robot. Jadi peserta diperbolehkan menghias robot dan itu akan dinilai. Nilainya 0-15 poin. Kemudian untuk arena itu dinilai berdasarkan kerapihan arena, nilainya juga 0-15 poin. Selanjutnya yaitu teknis. Dibagi menjadi 2, yaitu pemahaman dan public speaking. Pemahaman akan dinilai dari sesi tanya jawab dengan juri. Jadi peserta akan dilihat seberapa paham mengenai robot yang telah dibuatnya. Kemudian public speaking itu dinilai berdasarkan pemaparan peserta. Nilainya sama 0-15 poin. Jadi poin total maksimal untuk mata lomba STRC itu 100 poin. Berikut ini adalah urutan presentasi untuk mata lomba STRC. Bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk urutannya sendiri nanti akan dibagikan lagi kepada peserta oleh pengurus mata lomba terkait. Untuk list ini masih bisa bertambah, jadi jika ada peserta baru akan urutannya diletakkan paling terakhir. Selamat siang semuanya, nama saya Raihan Fadlan, selaku penanggung jawab mata lomba kreatif ASEAN Robotic Day 2021. Jadi, mata lomba kreatif ini tuh bertujuan untuk membuat dan mempresentasikan robot yang sesuai dengan tema yang telah diberikan. Nah, kreatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada senior, yaitu untuk siswa SMP dan SMA, dan junior untuk siswa SD. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mata lomba kreatif dibagi menjadi 2 hari. Pada hari pertama, yaitu Selasa 21 September 2021, terdapat sesi pembuatan lembar kerja kreatif dengan durasi 90 menit, yaitu dari jam 10.30 sampai jam 12.00. Lalu pada hari kedua, pada hari Rabu 22 September 2021, terdapat sesi presentasi dengan durasi 270 menit, dari jam 7.30 sampai jam 12.00. Lalu selanjutnya ada syarat dan ketentuan robot. Yang pertama, ukuran, berat, dan voltase robot tidak dibatasi. Dan juga robot dan properti untuk presentasi sudah dibuat dan jadi sebelum kompetisi. Jadi, maksudnya adalah saat hari kompetisi, kalian hanya mempresentasikan robot. Nah, pembuatan robotnya itu dilakukan sebelum hari kompetisi dimulai. Lalu selanjutnya ada ketentuan arena. Selama berada dalam jangkauan kamera, tidak ada batasan untuk ukuran arenanya. Lalu seperti yang sudah saya bilang tadi, pembuatan lembar kerja kreatif dilakukan di hari pertama dengan durasi 90 menit. Nah, pada bagian pembuatan lembar kerja kreatif ini, peserta diharuskan membuat lembar kerja seputar robotika sesuai dengan kondisi yang telah diberikan oleh juri. Lalu peserta diharuskan menyiapkan sendiri perlengkapan pembuatan lembar kerja. Panitia tidak akan menyediakan perlengkapan apapun. Selanjutnya pada hari kedua ada sesi presentasi dengan durasi 7 menit per tim. Jadi selama menunggu giliran, peserta diperbolehkan off-cam dan off-mic. Lalu sebelum peserta melakukan presentasi, diberikan waktu 3 menit untuk menyiapkan presentasinya.
Lalu peserta akan diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan robot yang mereka buat kepada juri. Jika presentasi sudah selesai sebelum 5 menit, sisa waktu akan digunakan untuk sesi tanya jawab. Nah, berikut ini ketentuan lembar kerja kreatif. Yang pertama, peserta diharapkan membuat perencanaan robot baru dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia dan juri. Jadi nanti panitia akan memberikan 3 pilihan tema, lalu peserta bisa memilih salah satu. Nah, di dalamnya itu berisi desain robot, komponen yang dipakai beserta fungsinya, dan flowchart atau proses kerja robot. Semakin detail penjelasan yang dibuat oleh peserta, nanti peserta akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Lalu, jumlah penggunaan kertas tidak dibatasi, tetapi peserta harus menggunakan kertas A4. Nanti setiap lembar kertas yang digunakan, peserta diwajibkan untuk menulis nama tim, anggota tim, dan asal sekolah di pojok kanan atas. Next slide, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Lalu, waktu pengerjaan lembar kerja kreatif adalah 90 menit. Dan 10 menit dipakai untuk waktu pengumpulan lembar kerja kreatif. Nanti peserta akan mengumpulkan ke Google Form yang akan diberikan oleh panitia dengan format PDF. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian ini dibagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama adalah presentasi dengan bobot 60 poin dan riset dengan bobot 40 poin. Pada bagian presentasi, yang dinilai adalah kreativitas robot. Jadi seberapa kreatif peserta membuat robot tersebut dengan bobot maksimal 10 poin. Lalu selanjutnya adalah kemampuan robot dalam memecahkan masalah dengan bobot maksimal 20 poin. Lalu selanjutnya kesesuaian robot dengan tema dengan bobot maksimal 10 poin, dan presentasi dan penjelasan robot. Jadi ini kemampuan presentasi peserta kepada juri dengan bobot maksimal 20 poin. Lalu pada bagian riset terdapat kreativitas dalam lembar kerja, yang maksudnya adalah seberapa kreatif peserta membuat lembar kerja dengan bobot maksimal 40 poin. Totalnya adalah 100 poin. Ini ada urutan presentasi kreatif junior. Selengkapnya nanti akan di-share. Lanjut. Nah, ini ada yang kreatif senior juga. Perkenalkan, nama saya Mas Silvano, selaku penanggung jawab atau lomba robot movie, dan sekarang saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai mata lomba ini. Robot in Movie dilaksanakan pada hari pertama, yaitu pada Selasa 20 September 2021, dan mata lomba ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pembuatan perencanaan produksi dan pembuatan video. Perencanaan produksi akan dilaksanakan selama 90 menit dari jam 10.30 sampai jam 12. Dan sesi pembuatan video akan berlangsung selama 210 menit dari jam 1 sampai jam 5. Seperti lomba-lomba sebelumnya, ini akan dilaksanakan dalam Zoom meeting. Seperti yang diketahui, tujuan dari lomba robot movie adalah membuat film pendek berdasarkan tema yang diberikan dengan robot sebagai elemen utamanya. Seperti yang kalian ketahui, tema utama ASEAN Robotics Day tahun ini adalah Technology that Influences Day Self, dan ini merupakan beberapa contoh subtema yang akan digunakan untuk membuat film pendek. Sekarang saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan lomba ini. Pertama, untuk spesifikasi robot, secara umum tidak ada batasan, ukuran berat dan voltasenya tidak dibatasi, dan penggunaan mikroprosesor, sensor, dan motor tidak dibatasi juga. Juga ingin saya tambahkan bahwa robot dan properti untuk pembuatan film boleh dibuat sebelum kompetisi, namun juga boleh dibuat
pada saat kompetisi, namun tentunya akan membuang waktu. Lanjut. Untuk spesifikasi arena, seperti yang dibilang sebelumnya, film pendek ini akan dibuat di tempat yang sudah disediakan peserta, yang tidak terbatas oleh ukuran. Yang penting, area ini dapat dilihat oleh kamera. Juga ingin saya tambahkan bahwa pada setiap scene video harus terdapat sebuah logo khusus yang akan diberikan oleh panitia pada kompetisi. Ini akan saya jelaskan nanti. Lanjut. Sekarang saya ingin menjelaskan mekanisme kompetisi. Pertama adalah perencanaan produksi, sesi pertama yang akan berlangsung selama 90 menit. Dalam sesi ini, peserta diharuskan untuk mengerjakan perencanaan produksi yang akan diberikan panitia, dan salah satu tujuan ini adalah untuk menunjukkan identitas dari peserta. Untuk isi dari lembar kerja perencanaan produksi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Juga ingin saya tambahkan bahwa peserta harus menyediakan perlengkapan sendiri untuk pembuatan lembar kerja perencanaan produksi, dan panitia tidak akan menyediakan perlengkapan apapun. Lanjut. Sesi kedua adalah pembuatan video yang berlangsung selama 10 menit, seperti yang tadi saya ucapkan. Ini merupakan beberapa ketentuan dari video yang akan dibuat oleh peserta. Durasi minimalnya 30 detik dan maksimalnya 60 detik. Video juga harus berisi robot peserta dan berisi robot peserta memenuhi tujuan yang peserta inginkan. Nah, mengenai logo khusus yang tadi saya ucapkan, logo ini akan diberikan di awal lomba dan harus diprint oleh setiap tim dan dimasukkan ke setiap scene video. Cara melakukan ini adalah dengan memasangnya pada arena atau pada robot. Juga satu hal yang ingin saya tambahkan mengenai video peserta, jika peserta memilih untuk mengutip sebuah gambar atau foto dari sumber lain, maka peserta harus mengutip sumber dari klip original tersebut. Untuk ini tidak ada pengecualian. Juga ingin saya tambahkan bahwa mengutip gambar atau video harus menjadi bagian kecil dari pekerjaan peserta dan tidak termasuk konten utama. Lanjut. Satu hal lagi yang perlu saya jelaskan itu adalah mengenai pencahayaan, properti, dan efek spesial. Untuk ini, peserta diperbolehkan dan didorong untuk menggunakan alat pencahayaan, properti, dan efek spesial. Namun, setiap alat ini harus dioperasikan oleh peserta sendiri dan tidak boleh mendapat bantuan dari pihak ketiga. Untuk penggunaan bahan kimia yang kemungkinan berbahaya, seperti dry ice contohnya, dapat digunakan, namun dengan risiko peserta sendiri. Panitia tidak akan bertanggung jawab atas kecelakaan yang mungkin terjadi akibat penggunaan bahan kimia berbahaya. Satu hal lagi yang ingin saya tambahkan itu penggunaan kostum atau dekorasi pada robot akan dihargai dan juga mendapat poin tambahan. Lanjut. Berikut merupakan ketentuan video yang akan dibuat peserta. Resolusi minimalnya adalah 1280 dikali 720, kapasitas maksimalnya 200 MB, dan format video hanya ada 3 yang diterima, yaitu WMP, MP4, dan MOV. Lanjut. Sekarang saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan perencanaan produksi. Ini merupakan format dari lembar kerja perencanaan produksi yang akan dikerjakan peserta pada sesi 1. Seperti yang saya ucapkan, akan berlangsung selama 90 menit. Dan jangan dilihat, dalam lembar kerja ini juga tersedia ketentuannya. Dalam lembar kerja ini, peserta juga diminta untuk memilih salah satu dari 3 tema yang akan digunakan untuk sebagai dasar dari video yang akan dibuat. Perencanaan produksi ini juga berisi latar belakang dan konsep video yang harus diisi peserta
dalam lembar kerja ini, peserta juga harus menjelaskan robot yang digunakan dalam video. Peserta membuat storyboard lengkap dengan gambar dan penjelasan untuk video yang akan mereka buat. Untuk seragaman, maka jumlah kertas yang digunakan telah dibatasi, dan jenis kertas yang digunakan adalah kertas HVS dengan ukuran A4. Waktu pengerjaan produksi yang saya bilang adalah 90 menit, dan tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang terlambat. Jika peserta terlambat untuk mengumpulkan lembar kerja perencanaan produksi, maka akan terdapat pengurangan poin. Pengumpulan perencanaan produksi ini dijadikan menjadi satu file dengan format PDF, dan kemudian akan dikumpulkan dengan diupload melalui sebuah Google Form yang akan disediakan oleh panitia. Lanjut. Ini ingin saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini merupakan format dari lembar kerja perencanaan produksi, dan untuk halaman ini peserta dapat mengisinya menggunakan dari filenya secara langsung, menggunakan Microsoft Word. Dan ini berhubungan dengan halaman selanjutnya, boleh lanjut. Walaupun lembar yang sebelumnya itu dapat diisi menggunakan Microsoft Word, ini untuk lembar ini, peserta harus antara memprintnya atau menggambarnya sendiri. Ini merupakan lembar storyboard, dan dalam lembar ini peserta harus menggambarkan storyboard dari video yang akan mereka buat, serta menjelaskannya juga. Setelah mereka selesai, mereka harus men-scan-nya dan menggabungkannya dengan file sebelumnya. Lanjut. Ini merupakan mekanisme penilaian dari lomba robot movie. Untuk penilaiannya itu bagi menjadi tema, kreativitas, dan teknis. Untuk tema, terdapat hubungan video dengan tema dengan bobot nilai 10, dan efektivitas robot untuk menyelesaikan masalah dengan bobot nilai 10 juga. Untuk kreativitas terbagi menjadi 2, yaitu peranan robot dalam video, serta kreativitas peserta dalam mengembangkan tema tersebut. Kedua ini memiliki bobot nilai 15 masing-masing. Untuk teknis, terdapat kesesuaian video dengan perencanaan produksi dengan bobot nilai 10, faktor estetika dari video dengan bobot nilai 30, serta penggunaan properti dan efek spesial dengan bobot nilai 10. Lanjut. Saya Aikyo Zaki Aruf selaku PJ Teater akan menjelaskan lebih lanjut tentang mata lomba ini. Mata lomba teater ini bertujuan untuk menampilkan penampilan teatrikal sesuai dengan tema ARD tahun ini, yaitu Technology that Influences Today's Health. Untuk tanggal pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan pada hari pertama ARD, yaitu Selasa 21 September 2021. Untuk sesi penilaiannya akan dilaksanakan selama 3,5 jam dari jam 10.30 hingga jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom meeting. Untuk spesifikasi robot, dimensi robot tidak diperbolehkan melebihi arena yang sudah ditentukan, dan tidak ada pembatasan untuk penggunaan mikroprosesor, sensor, dan motor, maupun jumlah robot yang digunakan. Jadi kalian bisa menggunakan robot sebanyak mungkin. Untuk spesifikasi arenanya sendiri, arenanya adalah tempat dengan luas 200 x 200 cm dengan tinggi maksimal 200 cm yang disediakan oleh peserta. Setiap tim hanya diperbolehkan untuk menggunakan satu arena. Sementara arena lomba harus ditandai dengan garis hitam dengan lebar lebih dari 50 mm menggunakan Sharpie atau lakban. Untuk mekanisme kompetisinya, setiap tim akan diberikan waktu 10 menit. Untuk durasi penampilan teatrikalnya sendiri, akan diberikan waktu minimal 22 menit dengan maksimal 7 menit.
Juri akan berhenti menilai jika durasi melebihi 7 menit. Setiap tim diberikan waktu 10 menit, dan 3 menit sisanya itu adalah waktu untuk persiapan dan jika terjadi pengulangan apabila terjadi kesalahan. Juri akan berhenti menilai ketika waktu sudah melewati batas, dan poin akan dikurangi. Peran dari robot juga akan menentukan poin dari juri. Lanjut. Untuk pencahayaan properti dan special effect, peserta diperbolehkan menggunakan pencahayaan properti dan special effect. Setiap alat harus dioperasikan oleh peserta atau tim sendiri, tidak boleh oleh orang ketiga. Untuk penggunaan bahan kimia, cairan, dry ice, atau properti lain yang berpotensi berbahaya, digunakan dengan hati-hati dan risiko sendiri. Untuk penggunaan kostum atau dekorasi pada robot akan dihargai dan mendapat poin tambahan dari juri. Untuk musik dan efek suara disarankan diputar melalui komputer sound, melalui platform virtual Zoom, atau dapat menggunakan speaker yang kencang. Musik dan efek suara yang digunakan tidak boleh mengandung unsur sara maupun pornografi. Serta disarankan untuk mulai musik terlebih dahulu, lalu menyesuaikan gerakan robot dan lain-lainnya. Untuk mekanisme penilaian, yang pertama adalah penilaian penampilan, yaitu aspek hiburan. Seberapa menghibur penampilannya. Vokal dan diksi, seberapa lancar dan jelas pembacaannya. Dan nilai moral dari cerita. Untuk inovasi, yaitu adalah originalitasan karya, apakah karya mengambil dari sumber lain atau menulis sendiri. Peran robot dalam cerita, apakah robot hanya peran sampingan atau sebagai peran utama. Dan tingkat automatisasi robot, apakah robot menjalankan kode otomatis atau menggunakan remote control. Untuk teknis, ada penilaian terhadap special effect dalam karya, penggunaan properti seperti background dan lain-lain, dan ketepatan waktu. Untuk penilaian ketepatan waktu adalah seperti tadi, jika tadi terjadi kesalahan lalu harus ada pengulangan atau kelebihan waktunya. Berikut adalah urutan presentasi. Dapat diingat juga bahwa peserta dapat bertambah. Untuk peserta yang baru mendaftar akan presentasi pada urutan terakhir. Terima kasih. Terima kasih kepada penanggung mata lomba yang sudah menjelaskan tentang teknik lombanya. Selanjutnya akan ada video untuk layout kamera. Boleh di-play? Video layout ASEAN Robotic Day tahun 2021. Sesuai dengan rules yang sudah ada, ketika mata lomba sedang berlangsung, peserta diwajibkan menggunakan 3 kamera dengan posisi yang sudah ditentukan oleh panitia. Kamera pertama adalah kamera yang menghadap dan sejajar dengan robot dengan orientasi landscape. Kamera kedua adalah kamera yang lebih tinggi daripada tinggi robot dan harus mencakup seluruh area yang digunakan atau arena yang dipakai. Kamera ketiga adalah kamera yang sejajar dan menghadap peserta dengan orientasi landscape yang digunakan untuk menjawab pertanyaan juri. Berikut adalah setup yang digunakan oleh panitia untuk menghasilkan video layout yang tadi sudah ditunjukkan. Total, panitia menggunakan 2 webcam dan 1 laptop untuk dijadikan sebagai kamera. Webcam pertama kami letakkan di lantai yang menghadap dan sejajar dengan robot. Selanjutnya, kami menggunakan laptop yang menghadap dan sejajar dengan tinggi peserta. Dan yang terakhir, kami meletakkan webcam di atas tripod yang lebih tinggi daripada tinggi robot. Sekian, terima kasih. Terima kasih, itu untuk video layout tata lomba.
tadi kan disebutin diwajibkan, tapi sekarang itu kita menjalankan aja. Dan untuk contohnya itu habis ini bakal jelasin sama penanggung jawab kreatif untuk kan boleh ditunjukin kamera untuk pembuatan lembaga kerja. Ya, selamat siang semuanya. Jadi ini salah satu contoh penempatan kamera untuk paper kreatif nanti. Jadi sebenarnya kalian bisa naruh kamera kalian di mana aja, bisa di samping kiri, depan, atau samping kanan. Intinya adalah diri kalian terlihat dan kertasnya juga terlihat. Gitu aja sih. Terima kasih Rehan untuk penjelasannya. Sekian untuk penjelasan technical meeting mata lomba ASEAN Robotic Day. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab, tanyakan aja pada sesi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia ASEAN Robotic Day 2021 atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para panitia ARD dapat dimengerti oleh para peserta untuk Lomba ASEAN Robotic Day 2021 pada tanggal 21 September dan 22 September nanti. Nah, wah, kita sudah hampir berada di penghujung acara nih. Setelah ini kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelumnya, untuk para peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, menyalakan mic-nya, memperkenalkan diri, nama, dan asal sekolah, serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Peserta juga diperbolehkan untuk bertanya melalui fitur chat Zoom. Dipersilakan untuk peserta untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Baik, Bapak Asyikin ya? Iya. Pertanyaan, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Kalista. Baik, sesuai dengan penjelasan tadi, ada beberapa hal ada satu hal yang perlu saya perjelas terkait dengan pelaksanaan kegiatan ARD berlangsung selama 2 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 20. Mohon maaf tadi sedikit terlambat, saya tidak mengikuti dari awal. Yang ingin saya tanyakan penggunaan area lomba dengan menggunakan 3 kamera. Sementara pelaksanaan lomba itu hanya 2 hari dan tadi kalau saya tidak salah lihat ada 4 kategori ya, dan itu hampir ada dalam 1 hari bersamaan waktu pelaksanaan lombanya. Jadi otomatis persediaan kamera itu mungkin lebih dari 3 atau menyediakan beberapa tempat untuk penampilan, misalnya 2 lomba, misalnya secara bersamaan waktunya, berarti harus menggunakan tempat dengan menggunakan kamera yang berbeda. Ya, itu yang saya lihat tadi. Kebetulan kalau misalnya dari satu sekolah ada beberapa mengikuti kategori lomba dan waktunya bersamaan, jadi otomatis harus menggunakan 2 tempat dan kamera tentunya lebih dari 3. Iya. Kalau 2 tempat berarti harus 6. Ya apa misalnya tidak ada dispensasi waktu. Kan tadi sudah disampaikan nomor urut tampilannya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau bersamaan waktunya apa boleh diundur di penampilan berikutnya pada saat waktu yang bersamaan.
Itu barangkali yang perlu saya sampaikan terkait dengan lomba tekniknya nanti peserta yang akan langsung bertanya. Iya. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan kepada MT. Baik, untuk panitia dipersilakan untuk langsung menjawab. Terima kasih untuk Pak Asifin untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi tadi Bapak nanya untuk urutan presentasi, apakah ada dispensasi? Nanti mungkin H-1 sebelum ARD dimulai atau H- seminggu, kami akan mengirimkan rundown-nya. Dan jika nanti ada tim yang berbentrokan jamnya, itu boleh diinformasikan dan akan kami undur. Dan sebenarnya untuk menggunakan 3 kamera tadi, tidak harus kamera, boleh menggunakan webcam, HP, atau laptop. Jadi satu tim itu kami maksimalkan join 3 akun satu Zoom. Seperti itu. Iya. Ini ada yang resign untuk dipersilakan untuk langsung menyalakan mic-nya dan bertanya. Kak, saya Imran dari MTSN 1 Tangsel. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk STRC, apakah komponen robotnya harus disetorkan dulu sebelum mulai lomba? Yang kedua, untuk kreatif, lembar kerja yang dimaksud, apakah yang dibuat adalah tentang robot yang kita buat atau tentang yang lain? Baik, dipersilakan untuk panitia untuk menjawab. Ya, saya sekalian menjawab pertanyaan yang lain ya. Tadi yang untuk kreatif, apakah lembar kerja sesuai dengan robot yang dibuat? Enggak, nanti panitia akan memberikan tema lagi yang berbeda dengan tema yang diberikan untuk sesi presentasi. Jadi nanti robot yang dibuat, lembar kerja yang dibuat tuh berbeda temanya. Lalu tadi juga ada yang bertanya, untuk pengerjaan lembar kerja kreatif, apakah ditulis tangan atau diketik menggunakan MS Word? Nanti pengerjaannya ditulis tangan. Oke? Ya, mungkin saya mau menjawab pertanyaan terkait dengan yang tadi, mata lomba STRC. Buat komponennya itu kan kami sudah menentukan, tapi itu tidak harus sama persis, jadi boleh pakai yang berbeda. Nah itu nggak harus dikasih tahu ke juri dulu, nggak harus dikasih tahu ke panitia dulu. Tapi nanti pas jalannya mata lomba itu akan jadi pertimbangan, gitu. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab? Iya, sudah, Kak. Baik, selanjutnya sepertinya ada satu lagi pertanyaan di chat dari URC, Arden Fahfeza. Ia ingin bertanya, lomba yang kreatif senior, kalau timnya boleh ganti orang, apakah diperbolehkan? Persilakan untuk panitia untuk menjawab. Oh ya, itu boleh ya. Yang penting kalian nanti mengontak humas kita dulu, nanti agar kalian mendapat sertifikatnya. Jadi jawabannya boleh. Baik. Apakah baik? Selanjutnya ada pertanyaan dari Awang Bagaskoro dari MTSN 3 Pekanbaru, izin bertanya pada tingkat senior STRC menggunakan sensor yang pertama, mengenai garis hitam pada arena diletakkan di mana ya? Dan yang kedua, apakah ada ketentuan ukuran barang yang akan diangkut pada saat memindahkan barang? Dipersilakan untuk panitia untuk menjawab. Ya, pertanyaan dari Mungkin
saya mau jawab untuk pertanyaan yang letakkan garis hitam itu ditaruhnya di tengah-tengah. Jadi disesuaikan sama robotnya. Jadi kalau misalnya robotnya itu kan diprogram sendiri ya. Jadi tergantung robotnya. Tapi biasanya itu ditaruhnya di tengah supaya tidak keluar dari arena. Itu untuk garis hitamnya. Kemudian untuk ukuran barang yang diangkut itu kan tugasnya itu mengangkut obat, jadi ukuran barang yang diangkut itu sekitar ukuran obat seperti kelereng atau semacamnya. Ya, mungkin itu aja. Apakah menjawab? Aduh. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rehan Nino dari tim Spensabaya. Untuk format lembar kerja kreatif, apakah boleh nanti di-share di grup? Dan yang kedua, ada pertanyaan dari MTSN Imran. Untuk daftar peserta STRC, apakah boleh di-share lagi? Silakan, panitia. Untuk pertanyaan dari Rehan Nino, nanti format lembar kerja kreatif akan kita share lagi. Tapi sebelumnya, kalau dari kalian ada yang pengen ngecek duluan, itu semua ada di website ART ya. Linknya di aseanroboticday.org. Itu kalian bisa langsung cek aja lembar kerja kreatif ya, itu di dalam aseanroboticday.org/competition gitu. Untuk daftar peserta SCRC, apakah nanti akan dikirimkan juga panitia? Iya, nanti untuk daftarnya akan dikirimkan lagi. Itu nanti melalui WhatsApp ya. Baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Agustina dari tim Swag. Untuk lomba kreatif, apakah ada proses makalahnya? Dipersilakan untuk panitia untuk menjawab. Untuk paper kreatif, jadi sudah tertera di rules yang tersedia di website. Nah, menurut dari rules, isi dari worksheet-nya itu atau papernya adalah berupa work plan, bisa juga berisi ilustrasi dari robot, cara kerjanya, ide dasarnya, pokoknya itu bisa kalian lengkapin selengkap mungkin. Jadi bentuknya seperti work plan saat kalian ingin membuat robot, bukan dalam bentuk makalah. Baik, terima kasih. Semoga itu sudah menjawab. Sepertinya ini ada yang ingin bertanya. Harpin Firmansyah, silakan langsung unmute dan menyalakan kameranya untuk bertanya. Silakan untuk Harpin Firmansyah untuk bertanya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan dari Harpin Firmansyah. Saya akan lanjut dengan pertanyaan yang ada di chat ya. Baik, ada pertanyaan dari Minangkabau Robotik. Dia bertanya untuk cabang lomba teater bagian waktu penampilannya yang 3 menit untuk persiapan dan pengulangan itu perhitungannya dalam waktu penampilan atau ada perhitungan tersendiri, Kak? Bagaimana, panitia? Izin menjawab.
Untuk yang waktu 3 menit itu nanti akan ada time count dari panitianya. Baik, semoga itu menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wellness Ondel-Ondel Davino. Saat presentasi, apakah boleh share screen di Zoom? Dipersilakan untuk panitia menjawab. Ya, izin menjawab ya, nanti kalian share screen boleh kok, boleh share screen. Nah, saya sekalian menjawab yang di bawahnya ya. Apakah lembar kerja yang kreatif junior akan dipresentasikan lagi? Nah, nanti lembar kerja kreatif itu nggak dipresentasiin. Kalian hanya mengumpulkan aja ke juri. Yang dipresentasiin tuh robot yang kalian buat, bukan lembar kerja kreatif. Perlu diperhatikan juga yang tadi saya sudah bilang, tema robot dan tema lembar kerja kreatif itu berbeda. Nanti kita akan memberikan tema baru untuk lembar kerja kreatifnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari M. Alfian dari SMKN 2 Cimahi. Dia ingin bertanya untuk mata lomba STRC, arenanya itu harus tertutup membentuk ruangan apa tidak? Dipersilakan untuk panitia. Ya, saya mau menjawab. Jadi untuk mata lomba STRC itu ruangannya tidak harus benar-benar berbentuk ruangan tertutup gitu ya. Yang penting bisa buat robotnya berhenti. Nah, tapi arenanya nanti akan dinilai. Jadi kemungkinan bisa jadi poin tambah. Tapi itu tidak diharuskan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari satu lagi. Dari Nashra Iza, dari kelompok Rover Team. Dia ingin bertanya, apakah nanti saat proses pengeditan video harus melakukan share screen atau gimana? Silakan panitia untuk menjawab. Saya ulangi pertanyaannya, apakah nanti saat proses pengeditan video harus melakukan share screen atau tidak? Ya, mungkin bantu menjawab. Untuk pengeditan nanti tidak harus share screen ya. Yang penting terlihat aja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Saktiani. Bagaimana cara kerja robot STRC? Apakah ada ketentuan khususnya? Dipersilakan. Jadi untuk robot STRC itu ya konsepnya mirip line follower. Nanti diberikan garis dan robotnya itu harus mengikuti garis tersebut. Begitu. Baik, terima kasih. Semoga itu menjawab. Oke, sepertinya ada yang raise hand untuk bertanya. Dipersilakan untuk langsung unmute dan mempertanyakan pertanyaannya. Silakan untuk tim Albayan ya. Ya, permisi. Saya Akira Sidki Laksono dari tim Albayan. Ingin menanyakan di bidang lomba kreatif. Mohon tadi diperjelas tentang penilaian tentang kemampuan pemecahan masalah. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih. Untuk panitia dipersilakan untuk menjawab. Ya, nanti kan kita panitia akan memberikan sebuah tema ya, yang tentang kesehatan itu. Nah, nanti peserta kan membuat robot. Nah, dari robot yang mereka buat itu, apakah ada masalah yang bisa dipecahkan oleh robot itu? Kayak misalnya mereka bisa mengantar obat atau sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, itu yang dinilai dalam pemecahan masalah. Baik, apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih banyak. Baik.
Selanjutnya ada yang raise hand dari tim Minangkabau. Silakan untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Dipersilakan kepada Tirila. Perkenalkan Kak, saya dari tim Minangkabau Robotik. Saya mau bertanya mengenai cabang lomba teaternya Kak. Itu katanya dipersilakan waktu 3 menit untuk persiapan dan pengulangan. Itu penghitungan waktu 3 menitnya tuh dihitung dari awal mulai atau dalam penampilan tuh bisa dihitung 3 menit untuk persiapan dan pengulangan itu Kak. Sekian Kak, terima kasih. Baik, untuk Anita dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab. Itu untuk waktu persiapannya seperti jika robotnya menggunakan kode, seperti memulai menjalankan robotnya atau memulai musiknya. Itu termasuk waktu persiapan. Dan untuk pengulangannya sendiri, nanti jika misalkan terjadi kesalahan lalu ada scene yang diulang, panitia akan menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu pengulangannya itu. Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Zoom ya. Baik, dari Batari Maifera ya, dari tim Robot Twins mau tanya untuk lembar kerjanya itu nanti cukup difoto dan dikirim via Gform atau gimana Kak? Oh ya, izin menjawab. Nanti lembar kerjanya ya kalian foto, nanti kalian satuin dulu dalam bentuk PDF, baru kalian kirim ke G4. Nah, saya sekalian mau menjawab juga yang ini nih. Ya. Sebentar. Worksheet-nya kan ada 3 temanya, yaitu desain robot, komponen robot, beserta fungsinya dan flowchart. Apakah yang dibuat dalam worksheet itu salah satunya saja atau ketiganya atau lebih? Nah, yang dimaksud di sini tuh maksudnya nanti kalian tuh membuat 3-tiganya, tapi berdasarkan tema yang kami berikan. Jadi bukan salah satunya aja ya, tapi 3-tiganya. Terima kasih. Baik, semoga sudah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Wifda Ganis dari MTSN 4, mau bertanya untuk presentasi di kategori kreatif apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Menggunakan bahasa Indonesia ya nanti. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan, pada saat presentasi apakah boleh tidak menggunakan masker? Boleh, itu kan semuanya tentang protokol kesehatan tuh menjadi tanggung jawab pesertanya sendiri. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan, presentasi untuk kreatif senior 5 menit atau 7 menit dan ada dress code tertentu kah? Jadi presentasinya itu maksimalnya 5 menit, tetapi nanti sisa 2 menitnya akan digunakan sebagai sesi tanya jawab. Nah, nanti itu kita nggak ada dress code ya. Ya. Baik, dan terakhir untuk STRC, apakah boleh pakai modul microcontroller dari pabrikan MRT? Ya, izin menjawab. Jadi untuk komponen yang dipakai itu bisa berbeda, tapi harus fungsinya mirip atau sama dengan yang kami berikan. Jadi untuk microcontroller yang dipakai boleh pakai yang lain. Gitu. Semoga terjawab ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari SMKN 2 Cimahi. Buat mata lomba STRC untuk gerak robotnya ke berbagai ruang di arena yang telah ditentukan itu digerakkan secara manual via Blink apa sama harus diprogram dan gerak otomatis ke berbagai ruang di arena? Silakan. Ya, jadi untuk mata lomba STRC itu konsepnya line follower ya. Jadi robotnya itu bergerak sendiri mengikuti garis yang telah dipasang. Jadi geraknya otomatis ya. Baik, semoga terjawab.
Selanjutnya ada pertanyaan dari tim Rovadis 29, Akmal Rafif. Dia bertanya, robot in movie harus pakai English total kah? Saya ingin menjawab, robot movie tidak wajib pakai Inggris, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya, baik. Berarti disesuaikan ya. Sesuaikan dengan apa yang nyaman dengan kalian. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari tim M4RC2, Iza Khalil. Kak, maaf mengganggu waktunya. Untuk satu robot, apakah boleh digunakan untuk 2 bidang mata lomba? Dipersilakan. Satu robot untuk 2 mata lomba ya diperbolehkan oleh kami. Baik. Terima kasih. Semoga pertanyaan-pertanyaannya telah terjawab ya. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Dipersilakan untuk langsung raise hand atau dan unmute dan menanyakan pertanyaannya. Atau juga bisa langsung di kolom chat Zoom ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Baik, kepada tim Albayan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, untuk Permisi, saya Muhammad Al-Tafdul Wahab dari tim Albayan dari Sekolah SMP Albayan. Saya bertanya untuk lomba di bidang kreatif. Bagaimana jika kita dalam presentasi nanti melebihi dari 5 menit? Apakah akan dipotong atau bagaimana? Terima kasih. Silakan untuk panitia untuk menjawab. Sesuai dengan ketentuan sih nanti akan dipotong oleh jurinya, jadi maksimal 5 menit. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik. Baik, untuk wellness ondel-ondel, dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya, kalau misalnya robotnya itu ditaruh di atas meja dengan ketinggian kurang lebih 50 cm, nah kamera yang satu lagi yang dipergunakan untuk video yang menyorot ke ruangan, itu tingginya harus berapa ya? Terima kasih udah bertanya. Jadi intinya itu kalian ada 2 kamera minimal. Satu yang melihat mengarah ke kalian seperti ini, dan satu lagi yang mengarah ke robot. Nah, ketentuan tingginya kami tidak berikan, jadi itu bebas saja. Bukannya diminta 3 kamera ya? Disarankan 3 kamera, tapi minimal 2. Oke, terima kasih. Baik, semoga itu sudah menjawab. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, baik. Ada pertanyaan nih di chat Zoom. Dari MTSN 1 Tangsel, Imran. Maaf Kak, saya dengar waktu meeting sebelumnya STRC tidak boleh memakai robot pabrikan. Ini mau memastikan saja Kak, apakah kalau pakai dari pabrikan seperti MRT, tapi komponennya pisah-pisah, microcontroller sendiri, sensor IR sendiri, nanti baru dirakit, apakah itu boleh? Dipersilakan untuk PJ STRC? Ya, kalau misalnya pabrikan itu tidak boleh ya. Jadi kalau untuk STRC itu kita harus pakai yang rakit sendiri sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Walaupun komponennya boleh berbeda, tapi harus kurang lebih sama. Gitu, terima kasih. Baik, semoga itu sudah menjawab ya. Apakah ada lagi dari peserta yang ingin bertanya? Untuk peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, menyalakan mic-nya, memperkenalkan diri, nama dan asal sekolah, serta pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan peserta juga diperbolehkan untuk bertanya melalui fitur chat Zoom.
Dipersilakan untuk peserta yang ingin bertanya, langsung saja. Kalista, izin Kalista menambahkan. Silakan. Coba ini kita perhatikan ya. Maaf Kak, saya dengar waktu meeting sebelumnya STRC nggak boleh pakai robot pabrikan. Ini mau memastikan saja Kak, apakah kalau pakai pabrikan seperti MRT, tapi komponennya pisah-pisah, mikrokomponennya sendiri dan IR-nya sendiri, nanti baru dirakit. Boleh nggak? Kalau dalam ketentuannya sebenarnya ketika membaca rule yang dibuat, seperti yang disampaikan Albert, bahwa komponennya itu sudah pasti pabrikan gitu ya. Ya sensornya nggak mungkin lah buat sendiri. Tetapi penggabungannya bodinya itu kan harus terbuat dari yang bukan pabrikan. Itu yang dimaksudkan barangkali. Dan mungkin Albert boleh dibacakan dulu di rule-nya, ditampilkan kembali. Saya khawatir ada beberapa dari peserta ini nanti dengan bertanya malah pemahamannya nanti berbeda dengan yang ada di rule. Jadi saya berharap tetap kepada semua peserta juga ketika mengajukan pertanyaan mungkin lebih baiknya dibaca dulu rule-nya supaya nanti tidak multi tafsir. Kalau yang dijawab oleh narasumber itu penanggung jawabnya sesuai dengan pertanyaan Anda. Kayak tadi boleh 3 menit, masalah 3 menit itu bisa menjadi banyak multi tafsir, sementara kan yang diperbolehkan waktunya berapa sudah jelas disampaikan dalam rule-nya yang dibolehkan. Karena pertanyaannya terpenggal-penggal, saya khawatir dan mudah-mudahan tidak menjadi multitafsir ya. Jadi silakan tetap kita mengacu pada rule yang ada di website supaya nanti tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat yang di sini menanya, yang sebelah sananya jadi bingung seperti itu. Jadi tetap silakan mengacu pada apa yang sudah kita buat rule-nya. Atau barangkali sebelum bertanya melihat rule-nya, jangan-jangan sudah dijawab di rule-nya seperti itu. Supaya nanti tidak menjadi makin lebar, dikhawatirkan sebenarnya nanti pesertanya makin bingung seperti itu. Karena kelihatan kan pertanyaan orang pasti berbeda-beda sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pada intinya, ketika berpatokan pada rule, mudah-mudahan akan lebih mudah dipahami. Karena technical meeting kan lebih pada menjelaskan ketika rule-nya ada yang ragu dan sebagainya. Kita bukan membuat peraturan baru. Seperti itu. Kayak contoh sebenarnya ketika tadi ada pertanyaan berkaitan dengan kamera, mungkin sudah dijelaskan juga pada saat paparan yang pertama. Kamera itu disarankan 3. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa harus sampai dibuat 3 kamera? Karena kami berharap kejelasan, kesempurnaan yang Anda tampilkan kepada juri. Di sini kita belajar sungguh-sungguh, guys. Belajar, traffic light, tidak. Robo boleh di mute ya, tolong dibantu. Maksudnya gini, semakin jelas apa yang kita sampaikan kepada juri, maka juri itu semakin mudah memahami gitu ya, memahami apa yang kita maksud dan apa yang kita sampaikan. Dan ini mengurangi juga kekhawatiran juri ketika apa yang kita tampilkan itu sebagian tertutup. Jadi takutnya nanti ada kecurigaan dari juri. Makanya kami berharap
diusahakan kameranya 3. Ketika memang nanti ada yang bersamaan gitu dalam satu sekolah ternyata kameranya terbatas, harus digunakan oleh banyak kelompok, ya mungkin nanti sesuai dengan disampaikan panitia bisa disampaikan dulu ke panitia seperti apa kondisinya, dan kembali lagi kita mencoba berusaha membuat yang terbaik namun tidak melanggar aturan kesepakatan yang sudah kita buat dalam rule-nya sendiri. Supaya kegiatan ini jangan sampai nanti kegiatannya banyak yang bermasalah karena kaku dalam menanggapi, memahami rule yang dibuat oleh panitia. Jadi sebaik-baiknya memang kita harus memahami rule yang ada supaya nanti dalam pelaksanaannya kita sendiri tidak mengalami kerepotan gitu. Ya, dan acuan kami sebenarnya ketika dalam TM ini menjadi acuan dan ini sudah kami record supaya semuanya memahami bahwa rule yang disampaikan tadi begitulah adanya dan itulah menjadi acuan buat kita semua dalam menjalankan lomba ini. Itu aja tambahannya. Mudah-mudahan bisa membantu yang mungkin tadi ada sedikit jadi agak bingung gitu. Itu aja, terima kasih Kalista. Baik, terima kasih. Jadi untuk para peserta, kembali lagi kepada rules yang sudah ada di ASEANRoboticDay.org ya. Kembali lagi kepada situ. Dan ada, saya ingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi absensi untuk hari ini ya. Linknya sudah ada di chat Zoom. Baik, melanjutkan sesi tanya jawab kita hari ini. Ada pertanyaan dari Muhammad Furkan dari tim robotik Sansa 1. Saya ingin bertanya, Kak, ini saya habis baca PDF kriteria buat robot in movie dan ada tulisan perencanaan produksi 90 menit. Boleh minta tolong dikasih lebih detail untuk PJ Robot in Movie, dipersilakan. Oke, saya ingin menjawab. Jadi kan seperti yang tadi saya jelaskan itu lomba robot movie terbagi menjadi 2 sesi. Sesi kedua itu adalah pembuatan videonya. Namun sesi pertamanya itu adalah sesi yang namanya perencanaan produksi. Nah, seperti yang saya jelaskan, sesi pertama itu tugas peserta hanya untuk mengisi lembar kerja perencanaan produksi dan mengumpulkannya kepada panitia. Dan itu berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan contoh lembar kerjanya. Dan sini peserta akan menentukan tema videonya dan juga menjelaskan plan peserta untuk membuatnya. Ya, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Semoga sudah terjawab ya. Ini ya. Baik, untuk peserta lainnya yang ingin bertanya, silakan langsung unmute, menggunakan fitur raise hand, dan unmute dan memperkenalkan diri, nama, sekolah, dan pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan peserta juga boleh untuk bertanya di fitur chat. Dipersilakan untuk peserta. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada peserta yang belum mengisi absensi untuk kegiatan hari ini, dipersilakan untuk mengisi absensi yang sudah ada di link Zoom-nya.
sekali lagi saya himbau kepada teman-teman yang baik. Ada yang bertanya dari Robot in Movie. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk Robot in Movie mengutip sumber apakah ditaruh pada scene ataukah boleh ditaruh di bagian akhir movie? Dipersilakan untuk panitia untuk menjawab. Saya menjawab, itu jadi kutipannya itu ditaruh pada scene-nya aja. Bagaimana, Pak? Oke, jadi itu untuk kutipan sumbernya itu ditaruh pada scene-nya aja, bukan di akhirnya ya, di scene-nya. Baik, pada scene-nya saja ya. Baik, semoga terjawab. Apakah ada yang peserta lain yang ingin bertanya? Silakan langsung saja. Baik, ada pertanyaan dari tim Rovadis 29, Akmal Rafif. Assalamualaikum Kak. Tidak semua footage dari luar itu Creative Commons atau tidak boleh dipakai walaupun kredit. Tapi kalau ada Fair Use Amerika, boleh dipakai enggak Kak? Terima kasih. Silakan untuk PJ Robot in Movie. Dipersilakan untuk panitia untuk menjawab pertanyaannya. Boleh izin menjawab untuk pertanyaannya Akmal Rafif. Sesuai sama yang tadi kita udah bilang, untuk mewajibkan itu emang kita harus harus menjunjung tinggi fair use. Jadi itu bukan konten utama dari video robot musik kita. Jadi kalau misalkan footage yang kita pakai atau kita kutip itu dihilangkan, pesan atau arti dari robot musik kita tetap ada. Dan tetap ya harus dimasukin kreditnya atau sumbernya dari mana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga itu sudah menjawab ya. Dipersilakan sekali lagi saya himbau kepada seluruh peserta jika ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand, menyalakan mic-nya, memperkenalkan diri, nama dan asal sekolah serta pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan juga diperbolehkan untuk bertanya melalui fitur chat Zoom. Dipersilakan untuk para peserta jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi absensi hari ini, dimohon untuk mengisi absensi yang sudah ada di chat Zoom ya. Dipersilakan untuk teman-teman, para peserta, para pembina, jika ingin bertanya langsung saja ditanyakan. Apakah ada peserta ataupun pembina yang ingin bertanya mengenai mata lomba ASEAN Robotic Day 2021 yang akan dilombakan pada 21 September dan 22 September nantinya. Dipersilakan untuk langsung menulis di kolom chat Zoom atau unmute langsung saja.
Baik, sepertinya jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, eh, kita sudahi saja sesi tanya jawab pada technical meeting hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menanyakan pertanyaannya. Semoga semua jawaban dari panitia menjawab pertanyaan-pertanyaannya demi kelancaran untuk lomba nantinya. Baik, sebelum menutup acara pada siang hari ini, dihimbau kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi ya, yang ada di chat Zoom. Baik, hadirin sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya Kalista mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara technical meeting hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ASEAN Robotic Day 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk semuanya kita yang hadir di sini, kami berharap gitu ya, kebetulan kami ini adalah penyelenggara, jika peserta ada yang berdekatan, langkah baiknya tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau sendiri-sendiri barangkali nggak apa-apa gitu, karena ini muncul di layar umpamanya bertiga, berempat, sebaiknya menggunakan protokol kesehatan, walaupun tadi disampaikan oleh panitia menjadi tanggung jawab masing-masing, tetapi karena kami penyelenggaranya, kami yang mengumpulkan, seolah-olah kami ini adalah mengumpulkan peserta, walaupun di tempat masing-masing. Alangkah baiknya demi kebaikan kita bersama, bisa menggunakan masker atau menggunakan pisau ya, untuk kebaikan kita bersama. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup jelas oleh panitia berkaitan dengan rule dan ketentuan-ketentuan. Kalaupun masih ada yang masih ragu-ragu gitu ya, silakan disampaikan saja melalui grup yang sudah dibuat. Jangan sampai nanti dalam pelaksanaan peserta mengalami kerugian karena kegagalan dalam pemahaman. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh panitia sih sudah lumayan lengkap, namun ini ketika atau jika masih ada yang kurang jelas, pada prinsipnya yang namanya sebuah kompetisi, baik daring maupun luring, yang terbaik itu yang mestinya dapat penghargaan yang lebih gitu ya. Jadi berikanlah semakin jelas, berikanlah sejelas-jelasnya atau berikanlah penjelasan yang lebih baik kepada juri, sehingga nanti juri akan lebih mudah memahami apa yang mau disampaikan. Itu sedikit tambahan tadi demi kebaikan kita bersama, karena saat ini memang masih dalam kondisi COVID gitu ya. Apalagi nanti saat mengerjakan gitu, ada saat presentasi atau saat mengerjakan paper itu kan sesuai dengan ketentuannya semua peserta harus tercakup dalam kamera. Jadi tetaplah menggunakan protokol kesehatan. Itu tambahan, terima kasih semuanya. Selamat sore, ini sudah menjelang jam 3. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak dan Ibu? Walaupun izin sudah Pak ditutup Arif. tidak apa-apa sebagai bentuk silaturahmi. Izin Pak Arif, boleh Asikin Pak Arif? Ya, silakan Pak Arsikin. Ya, terkait dengan acara seremoni pembukaan Pak Arif, untuk
benderanya itu sudah rangkanya sementara Pak Arif, dan insya Allah kalau sudah kami rakit bersama dengan ininya, saya akan langsung komunikasi dengan Bapak untuk koneksitas robotnya nanti, Bapak. Baik, Pak. Nanti yang dibuat itu pakai servo ya, Pak? Pakai servo, Bapak, yang besar. Servo yang besar, iya. Jadi kami menggunakan 5 juga tiang bendera, Bapak ya. Berapa bendera, Pak? 5 juga. Bendera merah putih, Bapak. Boleh, semakin banyak, semakin bagus, Pak. 10 juga boleh, apalagi 100 juga boleh. 5 aja, Bapak. Sesuai dengan contoh, Pak. Kita mau bebas kan? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah, mungkin sudah boleh meninggalkan ruang meeting ya.